dibagi-bagi. Kenapa? Kekuasaan bila mana tidak dibagi-bagi, tidak didistribusikan itu akan menjadikan pemusatan kekuasaan. Pemusatan kekuasaan yang dimaksud gimana? Akan ada salah satu cabang kekuasaan yang cenderung dominan. Nah, cenderung dominan pasti akan menyebabkan sebuah pemerintahan itu dipimpin oleh penguasa yang otoriter, penguasa yang dominan. Dan itu terjadi ketika monarki absolut atau di zaman-zaman di mana belum ada ajaran-ajaran tentang pembagian kekuasaan. Jadi intinya kenapa harus ada pembagian kekuasaan, kenapa harus ada pemisahan kekuasaan itu untuk menghindari adanya dominasi kekuasaan. Di Indonesia semisal sudah dibagi-bagi, sudah dipisah-pisahkan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka tiga lembaga itu, tiga kekuasaan itu yang melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tupoksinya. Antara satu lembaga dengan lembaga yang lain tidak boleh mengintervensi, tidak boleh mempengaruhi satu sama lain. Pak, kalau semisal tidak mengintervensi tapi bekerja sama boleh tidak? Boleh. Maksudnya mengintervensi adalah ketika Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi itu kan dari cabang jadi lantas menikah dengan adiknya Jokowi. Maka Anwar Usman menjadi adik iparnya Jokowi. Maka khawatirkan akan terjadi intervensi antara eksekutif dengan yudikatif. Apalagi Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang memang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan eksekutif. Nah, ditakutkan adanya intervensi. Nah, makanya antara satu lembaga dengan lembaga yang lain jangan sampai ada konflik of interest, jangan ada konflik kepentingan. Tapi kan tidak mungkin gitu loh. Pasti akan ada namanya konflik kepentingan di dalam politik. Ya, di dalam proses ataupun mekanisme trias politika itu tidak boleh adanya rangkap jabatan. Rangkap jabatan yang dimaksud gimana Pak? Rangkap jabatan semisal satu menjadi menteri, satu menjadi ketua partai. Itu kan rangkap jabatan. Sebenarnya tidak boleh gitu loh. Kenapa? Ya nanti ketua partai kan sebagai orang yang memang mempunyai kepentingan-kepentingan politik. Sedangkan menteri itu adalah orang yang memang menjadi pelayan masyarakat, menjadi pelayan presiden. Nah, kalau semisal tidak ada hal yang cukup bahasanya tidak cukup penting, ya pasti akan terganggu gitu loh. Nah, sekarang kan banyak nih partai-partai, ketua partai yang duduk di kursi menteri. Alhasil apa? Ya ada konflik of interest. Satu sebagai pelayan presiden, satu menjadi pelayan partai. Ya bingung gitu loh. Nah, dengan kata lain, pemisahan kekuasaan ini akan menjadikan lembaga-lembaga lain, ya dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu berdiri sendiri. Kalau bekerja sama ya boleh, asal tidak boleh saling mempengaruhi. Contoh, ketika satu lembaga dengan lembaga yang lain memungkinkan kerjasama dalam hal apa? Presiden bersama-sama dengan DPR membentuk atau membuat rancangan undang-undang. Boleh bekerja sama, tapi jangan sampai presiden mencampuri urusan-urusan DPR atau presiden mempengaruhi rancangan atau pasal-pasal atau ayat-ayat yang ada di dalam undang-undang. Itu ranahnya yudikatif, ranahnya legislatif, yudikatif. Yudikatif ada fungsi namanya judicial review. Fungsi judicial review adalah menguji undang-undang di bawah undang-undang dasar. Semisal kayak undang-undang IKN, sedang di judicial review. Adakah pasal-pasal yang bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar. Nah, makanya ada ketakutan dari para tokoh bila mana salah satu hakim MK menjadi adik iparnya presiden. Karena apa? Produk-produk undang-undang itu biasanya dibuat sama-sama dengan presiden dan DPR, sedangkan MK adalah lembaga yang menguji. Nah, makanya di sini tadi ada konflik of interest. Presiden eksekutif yang tidak boleh mencampuri urusan dari proses persidangan judicial review. Nah, di eranya Orde Baru, itu kan dulu belum ada check and balances. Dalam artian ada pemusatan kekuasaan yang dilakukan oleh Soeharto. Meskipun pada waktu eranya Orde Baru, MPR menjadi lembaga negara tertinggi. Tetapi ketika MPR menjadi lembaga negara tertinggi, dominasi tetap ada di eksekutif. Kenapa kok dominasi ada di eksekutif, Pak? Ya, karena memang keanggotaan MPR itu kan dulu menjadi anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Kalau sekarang keanggotaan MPR itu kan terdiri dari anggota DPR dan DPD. Sekarang MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi, tapi hanya lembaga negara tinggi saja. Di eranya Orde Baru, MPR menjadi lembaga negara tertinggi, di mana keanggotaannya ada DPR, utusan daerah, utusan golongan. Problemnya apa? Problemnya adalah orang-orang yang duduk di MPR itu adalah orang-orang yang diangkat oleh Soeharto. Ketika diangkat oleh Soeharto, otomatis apa? Tupoksi-tupoksinya segala hal yang berkaitan dengan kebijakan MPR tentunya akan menguntungkan presiden. Karena apa? Presiden yang mau mengangkat. Jadi meskipun MPR lembaga negara tertinggi, tapi sesungguhnya berada di bawah kendali eksekutif. Karena memang eksekutif eranya Orde Baru itu sangat dominan, sangat dominan. Karena apa? Memang dominasinya itu bukan keinginannya sendiri, tapi ada kaitan bagaimana cara menstabilkan sebuah negara. Jadi harus ada pemimpin yang otoriter, pemimpin yang tersentral, cuman kebablasan. Kebablasannya apa? Akhirnya KKN, akhirnya apa? Menjabat terlalu lama. Nah, lantas bagaimana check and balance saling mengawasi dan saling menyeimbangkan itu dilakukan? Teori check and balance itu kan teori antara satu lembaga dengan lembaga yang lain itu saling mengawasi, saling menyeimbangkan, saling mengimbangi, saling membantu satu dengan yang lain. Teorinya diimplementasikannya gimana? Saya kasih contoh saja. Adanya lembaga pemutus sengketa. Apa itu lembaga pemutus sengketa? Sebuah negara yang dianggap sudah demokratis, lantas tidak ada lembaga negara yang bersifat lebih tinggi, maka akan cenderung, akan berpotensi satu lembaga dengan lembaga yang lain saling berkonflik. Karena apa? Sama-sama merasa sama gitu loh, sama-sama merasa sama. Bukan sama-sama merasa satu rendah, satu tinggi. Jelas, nih. Satu rendah satu tinggi, yang tinggi yang menang. Tapi sekarang sama-sama kedudukannya gitu loh. Jadi tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, sama kedudukannya. Ketika kedudukannya sama, otomatis akan menimbulkan crash. Selain itu apalagi sengketanya Pak? Hasil pemilu. Tahun 2004 sampai dengan 2019 kemarin pemilu dilakukan secara langsung. Banyak partai-partai yang berkontestasi. Banyak calon-calon kepala daerah, calon gubernur, calon wali kota, calon DPR, DPD, DPRD. Nah, itu kan pemilu. Maka akan sangat dimungkinkan terjadi sengketa hasil pemilu. Ya, saling menggugat satu dengan yang lain. Satu partai menggugat partai yang lain. Itu sengketa. Lantas, ketika demokratisasi itu dibuka, otomatis akan melahirkan banyak partai politik. Partai politik tentunya akan ada
ideologi-ideologi yang mungkin arahnya tidak sesuai dengan Pancasila. Maka siapa yang memutus? Mahkamah Konstitusi. Karena memang Mahkamah Konstitusi kan menjadi lembaga yang menjadi gawangnya lah, ibaratnya the guardian of konstitusi, ibaratnya sebagai penjaga konstitusinya. Nah, makanya ketika Anwar Usman, salah satu hakim konstitusi, menikah dengan adiknya Jokowi, itu akan sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan apa? Iya. Karena memang kan nanti adiknya dibisik-bisikin. Kamu istrinya Anwar Usman, ini saya lagi begini-begini, tolong nanti suamimu dipengaruhi ketika makan, ketika lagi tidur, dan segala macam. Yo, mungkin itu pikiran saya terlalu jauh. Cuman memang arahnya seperti itu, para pengamat-pengamat seperti itu. Jadi Anwar Usman cenderung akan tidak independen di dalam proses pemutusan sidang di dalam Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang dimaksud check and balances antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Tupoksi MPR apa? Ya ini, mengubah Undang-Undang Dasar. Lantas memilih presiden dan wakil presiden bila mana terjadi kekosongan. Loh, Pak, maksudnya bila mana terjadi kekosongan gimana, Pak? Kan kita tidak tahu ya, tidak tahu entah itu presidennya tiba-tiba dimaksudkan, entah tidak tahu presiden tiba-tiba mengundurkan diri atau terjadi kasus korupsi sehingga presidennya lengser, kan kita tidak tahu. Maka akan terjadi kekosongan kursi presiden. Nah, ketika terjadi kekosongan kursi presiden, maka yang naik adalah wakil presiden. Misal Pak Jokowi tersangkut kasus, lantas lengser. Berarti kan presiden kosong. Maka wakil presiden Ma'ruf Amin yang naik jadi presiden. Nah, ketika Ma'ruf Amin jadi wakil presiden ke presiden naik, otomatis kan terjadi kekosongan wakil presiden. Maka itulah yang menjadi wewenang MPR untuk mengisi atas usulan dari Presiden Ma'ruf Amin. Itu adalah MPR. Kalau dulu kan enggak. Dulu kan presiden memilih, MPR memilih presiden. Kalau dulu, akhirnya ketika MPR itu dikuasai oleh Soeharto, lantas Soeharto mencalonkan diri jadi presiden, ya otomatis presiden tersebut ya sampai 32 tahun. Nah, sekarang berarti antara pra dan pasca amandemen itu sekarang berubah. Yang awalnya presiden dipilih oleh MPR, sekarang presiden dipilih oleh rakyat. Nah, berarti kan ada kekuasaan ataupun kewenangan dari MPR yang hilang. Menetapkan GBHN hilang. Memilih presiden hilang. Berarti MPR hanya sebatas lembaga saja yang bersidang 1 tahun sekali, ataupun ini ataupun itu, Pak. Iya, jadi MPR itu hanya sebatas lembaga negara untuk event, untuk seremonial saja. Lantas siapa yang bekerja, Pak? DPR. Sekarang yang mempunyai taji, yang mempunyai kekuasaan lebih besar adalah DPR. Karena apa? Ketika terjadi pergeseran, ya. Ketika terjadi pergeseran kekuasaan pra amandemen, eranya Orde Baru, itu kan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar itu kan lebih menitik beratkan kepada presiden. Atau pasal-pasalnya itu kan lebih menitik beratkan kepada presiden. Tapi di eranya pasca amandemen, pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu terjadi pergeseran, tidak lagi eksekutif heavy. Tidak lagi eksekutif heavy, tapi legislatif heavy. Padahal niatan awal merubah Undang-Undang Dasar itu kan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan, tapi akhirnya bergeser dari presiden ke DPR. Kenapa kok begitu, Pak? Iya, meskipun ada penguatan fungsi pengawasan DPR, tapi DPR terlampau kuat. Terlampau kuatnya gimana? Dulu
Semisal rancangan undang-undang itu dibentuk oleh presiden, berarti kan fungsi legislasi itu punya eksekutif. Kalau sekarang enggak, sekarang dikembalikan lagi ke DPR. Malah justru ketika mau mengangkat berita dan konsul, ketika mau mengangkat komisioner-komisioner, ketika DPR melihat ada kecenderungan presiden melakukan tindakan inkonstitusional, itu DPR yang harus lebih dulu. Karena apa? DPR mempunyai fungsi pengawasan. Kan ada 3 fungsi yang dimiliki oleh legislasi, oleh legislatif. Yang pertama fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan ada fungsi budget. Makanya sekarang fungsi pengawasan yang oleh DPR itu sangat kuat, sehingga DPR bagaimana caranya harus terkuasai oleh presiden. Makanya banyak partai-partai yang awalnya oposisi digandeng oleh Jokowi untuk masuk ke pemerintahan dengan cara apa? Kursi-kursi menteri dikasih ke partai-partai itu. PAN merapat, kan gitu. Gerindra merapat, itu untuk apa? Menguasai kursi di DPR. Nah, ini fungsi DPD dan fungsi MA, ini fungsi MA. Ada yang ditanyakan, silakan. Satu pertanyaan. Dari kita selesai sampai jam 8. Satu pertanyaan, silakan. Misi Pak, saya izin bertanya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan kalau selama Orde Baru itu check and balance-nya Indonesia itu kan tidak merata ya Pak, lebih ke eksekutif. Nah untuk sekarang sendiri, untuk pelaksanaannya sendiri sekarang apakah sudah balance ya Pak antara badan legislatif, yudikatif, serta eksekutif Pak? Oke, barusan saja tadi saya menjelaskan. Barusan saja ini tadi, tapi tidak apa-apa. Terjadi pergeseran, ya. Jadi apakah fungsi check and balance itu sudah berjalan dengan semestinya? Jika dilihat dari teorinya, indikator-indikatornya sudah berjalan. Ya karena apa? Sudah ada pemisahan kekuasaan, sudah ada antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, tidak ada rangkap jabatan. Lantas sudah ada lembaga pemutus sengketa. Sudah sesuai dengan prinsip-prinsip check and balance. Cuman dalam praktiknya enggak. Dalam praktiknya terjadi pergeseran kekuasaan atau terjadi pergeseran dari kekuasaan yang dominan eksekutif sekarang ke legislatif. Jadi masih ada pemusatan kekuasaan. Dalam artian pemusatan kekuasaan lebih dominan, lebih kuat mana? Kalau dulu kan eranya pra-amandemen itu lebih kuatan eksekutif. Karena memang eksekutif mempunyai peran yang sangat sentral. Kalau sekarang enggak. Sekarang lebih banyak atau lebih dominan, lebih berkuasa DPR. Karena memang DPR itu menjadi manifestasi partai-partai politik yang berkontestan di pemilu. Kalau di eranya Soeharto itu kan pemilunya itu 3 partai, lantas yang menang itu ada Golkar. Hingga presiden bisa mengambil alih semua kebijakan. Tapi kan sekarang di eranya pasca amandemen kan terjadi pergeseran kekuasaan dari eksekutif ke legislatif. Di lain pihak terjadi perubahan di dalam mekanisme pemilu yang awalnya dipilih tidak langsung melalui MPR, sekarang dipilih secara langsung oleh rakyat. Demokratis. Tapi yang menjadikan tidak demokratis apa? Banyak partai-partai politik. Nah, ketika ada banyak partai politik, tentunya ketika pemilu tidak bisa mendapatkan suara mayoritas. Nah, ketika tidak mendapatkan suara mayoritas, otomatis kan satu partai dengan partai yang lain kan harus berkoalisi. Tidak ada partai yang dominan. Nah, berkoalisinya itulah yang menyebabkan DPR itu menjadi sebuah lembaga yang sangat kuat dibanding dengan presiden. Kenapa?
presiden itu kan hanya diusulkan oleh partai yang memang punya sosok, tapi tidak menjadi partai penguasa di makanya presiden tersandra oleh kepentingan-kepentingan DPR. Nah, caranya gimana biar tidak tersandra oleh kepentingan-kepentingan DPR? Maka partai-partai yang ikut berkontestasi di pemilu dan duduk di DPR itu menjadi mitra pemerintah. Untuk ngapain? Untuk mengamankan posisi-posisi, mengamankan kebijakan-kebijakan, mengamankan program-program dari presiden. Nah, kalau tidak seperti itu, habis presiden. Oleh siapa? Oleh DPR. Karena DPR menjadi sebuah lembaga yang sangat menakutkan ketika presiden tidak berkoalisi dengan partai-partai yang berkuasa di DPR. Maka sekarang Jokowi getol untuk menggandeng semua partai. Kecuali Gerindra, kecuali apa sih saya lupa itu. PKS sama Demokrat. Tapi kan 80% itu DPR sudah dikuasai oleh presiden. Nah, kalau DPR tidak dikuasai presiden, ya DPR akan memainkan peranan yang cukup signifikan. Akhirnya nanti presiden kalah. Kalahnya apa? Meskipun tidak dijatuhkan, tapi program kerja, kebijakan, rancangan undang-undangnya itu ditolak semuanya. Nah, makanya terjadi pergeseran dari eksekutif ke legislatif, meskipun beberapa fungsi, beberapa indikator dari check and balance sudah terlaksana. Begitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, kuliahnya sampai di sini. Nanti untuk presentasinya akan saya kasih info. Mohon maaf tidak memungkinkan semua presentasi gitu ya, karena terbatas waktu, terbatas satu dan lain hal, otomatis ya harus saya acak. Nah, bukan berarti yang presentasi itu jelek, bukan berarti yang tidak presentasi jelek, yang presentasi bagus, atau sebaliknya. Intinya random aja, karena waktunya terbatas, yuk random. Jadi belum tentu yang presentasi baik, jadi ya sama-sama aja. Juga karena makalah, karena ini, karena itu, otomatis nilainya kan tentunya akan sama ya, tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Begitu teman-teman. Minggu depan sudah Ramadan, mudah-mudahan kuliahnya lancar gitu ya. Nah, semisal nanti ada keterlambatan kuliah, nanti semisal Pak saya izin terlambat, saya habis subuh tidur kesiangan, ya enggak apa-apa. Ya sama-sama mengerti satu dengan yang lain. Gitu saja. Tapi kuliahnya tidak akan saya undur ya. Nanti kalau kuliahnya saya undur, nanti saya kasih tahu. Tapi sementara tetap jam 7:30 ketika eranya Ramadan. Mudah-mudahan nanti bisa saya percepat biar nanti sebelum Idul Fitri ya sudah UAS apa ya. Nantilah lihat nanti perkembangannya, saya hitung sampai berapa. Soalnya kan waktu UTS kita juga kuliah, otomatis kan saya lebih memangkas jumlah pertemuan gitu. Seperti itu, nanti kalau ada informasi saya infokan. Kalau kuliahnya asinkron, saya juga akan menginfokan. Kalau tidak ada himbauan, berarti kuliahnya sinkron. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.